Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan lambang tulis bahasa. Disusun oleh Tia Ayu Isnaini Fitrotiha NPM 195452 PGSD 02 semester 5 Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Yang pertama, sejarah aksara. Bermula dari gambar yang ditemukan di Gua Altamira, Spanyol, yang kemudian benar-benar menjadi tulisan yang disebut piktogram. Perkembangan selanjutnya, piktogram tidak hanya menunjukkan gambar, melainkan juga sifat-sifat konsep yang berhubungan dengan benda yang disebut hieroglif atau ideogram. Kemudian berkembang aksara paku oleh bangsa Sumeria. Beberapa tahun kemudian berkembang aksara Sumeria kuno. Seiring perkembangan zaman, bangsa Sumeria mengembangkan tulisan logogram non-fonetik. Seiring perkembangan zaman, sistem tulisan tersebut diambil alih Persia untuk menggambarkan suku kata atau aksara silabis. Aksara silabis mempengaruhi sistem tulisan bangsa lain. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, tulisan silabis dipinjam bangsa Yunani. Namun, karena bahasa berlainan, maka sifat silabis ditinggalkan, kemudian mengembangkan tulisan bersifat alfabetis. Tulisan alfabetis menggambarkan setiap vokal dan konsonan dengan satu huruf. Aksara Yunani kemudian diambil alih bangsa Romawi. Pada abad pertama Masehi, aksara Romawi atau Latin menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan digunakan sampai saat ini. Sebelum aksara Romawi, bangsa Indonesia sudah mengenal aksara Jawa, Bali, Sunda, Sasak, dan lain-lain yang diturunkan dari aksara Palawa. Selain itu, kedatangan Islam di Indonesia menyebabkan aksara Arab menyebar di Indonesia. Aksara Arab dikenal sebagai aksara Jawi dan tulisan Arab dikenal dengan aksara Pegon. Aksara dalam sistem bahasa, aksara terdiri dari aksara alfabetis, aksara silabis, dan aksara morfemis. Penggunaan aksara dalam bahasa, aksara alfabetis digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aksara silabis digunakan dalam bahasa Jepang dan bahasa Jawa. Aksara morfemis digunakan dalam bahasa Mandarin. Aksara digunakan untuk menggambarkan unsur-unsur wicara secara tertulis, tetapi tidak ada aksara yang dapat menggambarkan secara sempurna. Walaupun ada aksara dan ejaan, banyak unsur bahasa lisan yang tidak dapat dituliskan. Dalam bab fonologi, dijelaskan bahwa fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu membedakan makna. Ejaan yang disempurnakan atau EYD, hampir semua fonem digambarkan oleh satu huruf kecil kecuali beberapa fonem. Dalam bahasa Perancis, kesepadanan antara bunyi dan huruf hanya bersifat searah. Pada bahasa Inggris, satu fonem diwakilkan oleh lebih dari satu huruf. Aksara dalam bahasa digunakan istilah huruf. Istilah lain yang juga lazim dalam linguistik ialah graf dan grafem. Graf ialah satuan terkecil dalam aksara yang belum ditentukan statusnya. Grafem ialah satuan terkecil aksara dalam aksara yang menggambarkan fonem, suku kata, atau morfem, bergantung pada sistem tulisan dari bahasa yang bersangkutan. Pembelajaran aksara bagi siswa sekolah dasar. Aksara dikenalkan pada anak sekolah dasar kelas rendah. Aksara yang dikenalkan adalah aksara alfabetis.
Aksara alfabetis dimulai dari huruf A sampai Z. Untuk mempermudah anak dalam membaca aksara menjadi sebuah bahasa, maka dikembangkan sistem ISEM atau teknik mengeja suku kata. Dalam sistem ISEM terdapat bahan ajar buku yang berjilid, sehingga memudahkan anak dalam membaca setiap tingkatannya. Selain itu, juga divariasi dengan menggunakan gambar. Hal ini memudahkan anak dalam belajar dan mengingat, sehingga belajar lebih menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang lambang tulis bahasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.